Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan ya. Bapak Guru mengucapkan terima kasih karena anak-anak telah hadir di sini untuk menonton video pembelajaran ini. Bapak Guru berharap di masa pandemi ini, anak-anak tetap di rumah dan semangat mengikuti pelajaran ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, hari ini Bapak Guru membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi. Sekali lagi, teks deskripsi. Nah, anak-anak sekalian pasti berpikir, apa itu teks deskripsi? Sebelum Bapak Guru menjelaskan lebih jauh apa itu teks deskripsi, mari kita membakar semangat kita dengan sebuah lagu karangan Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nah, Bapak Guru ingin bertanya, dari lagu yang kita nyanyikan bersama, gambaran apa yang kalian tangkap dalam lirik lagu tersebut? Pasti anak-anak di rumah menjawab, lagu tersebut menceritakan tentang keindahan Indonesia. Tepat sekali, lagu tersebut merupakan gambaran dari keindahan Indonesia. Jadi, seandainya jika kita tidak berada di Indonesia, dengan lagu tersebut kita dapat membayangkan atau menggambarkan apa saja yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang indah. Indonesia ada pohon kelapanya, negeri yang cantik, elok, dan lain-lain. Nah anak-anak, lagu tersebut merupakan salah satu contoh sederhana dari teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah mengalami hal yang ditulis oleh penulis. Di dalam teks deskripsi, terdapat 4 ciri. Jadi anak-anak, bukan manusia saja yang memiliki ciri-ciri, tapi teks deskripsi juga memiliki ciri-ciri. Itu yang membedakan teks deskripsi dengan teks yang lainnya. 4 ciri teks tersebut adalah ciri tujuan, ciri objek, ciri isi, ciri bahasa. Inilah ciri-ciri daripada teks deskripsi tersebut. Nah, sekarang Bapak Guru ingin jelaskan terlebih dahulu ciri tujuan. Ciri tujuan berisi tujuan mengapa teks tersebut ditulis.
Bapak Guru berikan contoh. Teks deskripsi pasir panjang. Kita menulis teks deskripsi pasir panjang untuk menunjukkan bahwa keindahan daripada pasir panjang. Sampai di sini paham adik-adik? Kita lanjut pada ciri objek, yaitu ciri yang kedua. Ciri objek adalah ciri yang menggambarkan objek secara khusus atau personal, tidak secara umum. Contohnya, ketika kita menulis teks deskripsi tentang pasir panjang, kita akan menyebutkan pantainya, pasirnya, air lautnya, pohon kelapanya, masyarakatnya, tempat santainya, dan makanannya. Atau Bapak Guru beri contoh lain. Kita menuliskan sebuah teks deskripsi tentang seekor binatang. Beri contohlah seekor ayam yang Bapak Guru beri nama Cota. Ayam merupakan kata umum. Kalau ayam yang cantik bernama Cota merupakan kata yang lebih khusus atau lebih personal. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita masuk pada ciri yang ketiga, yaitu ciri isi. Ciri isi dan ciri objek saling berkaitan. Ciri isi menggambarkan objek secara personal dan jelas. Nah, kita masuk pada ciri bahasa. Ciri bahasa terbagi atas 6. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan objek. Misalnya, warna dirincikan menjadi merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Nah, kita masuk pada ciri bahasa yang kedua, yaitu menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian adalah kalimat yang merincikan sesuatu. Contohnya, ibuku yang baik. Dirincikan, ibuku yang dermawan, murah hati. Kita masuk pada ciri bahasa yang ketiga, yaitu menggunakan sinonim dengan emosi kuat. Sinonim adalah kata yang bermakna hampir sama. Contohnya, indah, sinonimnya adalah elok, cantik, atau contoh lainnya, melihat. Sinonimnya adalah melirik, memandang, dan lain-lain. Ciri bahasa keempat adalah menggunakan majas untuk melukiskan sesuatu secara konkret. Contoh majasnya adalah pasir itu halus seperti bedak bayi. Ciri bahasa yang kelima adalah menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Nah, ciri bahasa yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang. Contohnya, kata ibu diganti dengan kata ia dalam kalimat, ibuku begitu baik hati, ia dermawan terhadap semua orang. Jenis teks deskripsi terbagi menjadi 2. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Dan yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada cara menentukan isi teks deskripsi. Yang pertama, bacalah teks sampai benar-benar memahami isi teks tersebut. Yang kedua, tentukan setiap ide utama yang terletak pada kalimat utama di setiap paragraf. Lalu yang terakhir, tentukan setiap gagasan atau ide utama dari paragraf dalam teks tersebut. Anak-anak, kita masuk pada struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu identifikasi umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama atau pernyataan umum tentang objek tersebut. Contohnya, pasir panjang terletak di desa Ngingov, Kecamatan Menyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Struktur teks deskripsi yang kedua adalah deskripsi bagian, berisi perincian berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Struktur teks deskripsi yang ketiga yaitu kesimpulan, kesan, dan penutup. Kesan umum penulis mengenai objek tersebut. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada aspek kebahasaan teks deskripsi. Nah anak-anak, aspek kebahasaan teks deskripsi ini sama dengan ciri kebahasaan teks deskripsi. Seperti yang tadi Bapak Guru telah jelaskan di ciri kebahasaan teks deskripsi. Anak-anak, kita masuk pada langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama,
menentukan topik, tema, dan tujuan karangan. Yang kedua, menyusun judul karangan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, mengumpulkan bahan dan data. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Yang keenam, membuat cara mengakhiri dan menyimpulkan tulisan. Yang terakhir, menyempurnakan karangan. Nah anak-anak, demikian penjelasan Bapak Guru tentang teks deskripsi. Sekarang tugas kalian yaitu menulis satu teks deskripsi dengan berpedoman pada struktur, bahasa, dan langkah-langkah penulisan teks tersebut. Setelah menyelesaikan tugas kalian, kalian boleh mengumpulkan tugas kalian ke guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah kalian masing-masing. Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.